Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suryawan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Pendidikan Agama Islam, Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Yang pertama, kajian surat Asyam. Asyam mempunyai arti panduan pengambilan keputusan, dan di setiap pengambilan keputusan pasti ada pelakunya. Jika kita mendapat informasi keburukan, lalu kita mengambil keputusan dengan membebani oleh hawa nafsu, maka kita akan meraih kegagalan. Dan sebaliknya, apabila kita mendapat informasi kebaikan, lalu kita mengambil keputusan dengan hawa nafsu, maka kita akan meraih. Yang kedua, kajian surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha memberitahu kita ungkapan rasa syukur. Ada 3 hal rasa syukur yang terkandung dalam surah Ad-Duha. Yang pertama, menyantuni anak yatim. 2, jika ada orang yang meminta-minta, janganlah kamu membentaknya dan memarahinya. Dan yang ketiga, orang yang belajar Al-Quran, maka sebaiknya kita mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, kajian surah Al-Insyirah. Surah Insyirah ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang besar. Maksudnya dari manusia besar adalah manusia yang berlapang dada dalam menjalankan visi kehidupan serta meningkatkan rasa keagamaan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, kajian surah An-Naba. Surah An-Naba memberitahu kita tentang proses pembaruan akhlak atau proses pembaruan dibagi menjadi 3, yaitu seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Yang kedua, kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan sendiri adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Secara umum, pemimpin dalam kelompok yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas, staffing, training, dan aktivitas lain. Karakteristik umum para pemimpin berdasarkan dan pengalaman mereka dipimpin oleh orang lain. Tujuan teratur yang mereka cari, kagum, dan akan dengan sukarela mereka ikuti. Pemimpin yang baik adalah pemimpin dengan integritas yang berkomitmen pada organisasi dan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai misi organisasi. Memimpin dengan memberi contoh, berkomunikasi tanpa henti, dan menunjukkan kepedulian dan konsistensi dalam semua kepemimpinan profesik dari Allah, kemudian Al-Quran sebagai alat transfer sifat ketuhanan, lalu Nabi Muhammad sebagai insan kami yang memiliki akhlakul karimah. Hikmahnya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti sifat kepemimpinan Nabi Muhammad yang adil, bijaksana, dan mempunyai akhlak yang baik. Kunci kesuksesan menjadi pemimpin yang baik itu menjadi contoh yang baik, memberi visi, proses, dan yang menantang, menumbuhkan untuk bekerja, memberi semangat. Lanjut, materi selanjutnya ada implementasi tauhid dalam Pancasila. Tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, tetapi Pancasila bukanlah sekedar dasar negara atau sesuatu yang harus dihafal di luar kepala, melainkan sesuatu yang harus diamalkan oleh semua warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam sila pertama menggambarkan bahwa kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, menyatakan kepercayaan dan ketakutan
kepercayaan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kenapa enggak? makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan falsafah jiwa dan pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketauhidan baik akidah, syariah, muamalah, dan akhlakul karimah telah memberi warna pada akal budi bagi para masyarakat. Lanjut, materi selanjutnya ada bahaya pembaruan atau energi istidroj. Istidroj adalah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh darinya, yang sebenarnya itu menjadi azab baginya apabila dia bertobat atau semakin jauh. Sederhananya adalah jika kita dapati seseorang yang semakin buruk kualitasnya, kualitas dalam ibadahnya semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitasnya, sementara maksiat semakin banyak, baik maksiat kepada Allah dan manusia. Lalu rezeki baginya Allah berikan melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkan, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, bahkan Allah berikan keluar biasaan pada kekuatan tubuhnya. Maka hati-hati, bisa jadi ini adalah istidroj baginya. Jika berbuat salah dan bertaubat adalah sifat manusiawi, namun jika tidak ada rasa berdosa dan susah untuk minta maaf kepada Allah, bahkan mengulangi kesalahannya, itu bukan sifat manusia, tapi karakter iblis. Hikmahnya adalah kita sebagai umat manusia, jika kita khilaf berbuat salah, hendaklah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan lupa untuk bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan. Jangan sampai karena kesenangan kita jadi lupa Tuhan kita yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke materi terakhir, ada energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Gerakan pembaruan melalui ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun, orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Dan ada Abdullah bin Nuh, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Contoh pembaruan negara muslim. Gerakan akhlak sebelum abad 21, peran sufi di abad 21 di samping sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama, engine of prime mover, nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Contoh ini terjadi di beberapa kawasan seperti Sudan, Libya, Somalia, dan Irak. Tantangan abad 21 di abad 21 ini bukan hanya ancaman fisik, tapi pada mindset dan pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi, sehingga akhirnya menjatuhkan tauhid dan moralitas suatu bangsa. Salah satu contoh kehancuran nilai bangsa adalah narkoba. Solusi kehancuran bangsa yaitu membangun karakter Al-Quran, membangun tauhid dengan sifat-sifat ketuhanan, dan 4, akhirnya penguasa zolim, Allah akan memberikan suatu hukuman kepada penguasa yang zolim dengan peringatan baik simbolik, tekstual, kontekstual. Jika semua itu tetap dihiraukan, maka pembalasan di akhirat yang akan perih menunggunya. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.